Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dan yang saya hormati Pak Tri Basuki Kurniawan, Eskom M.Eng PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah HCI. Perkenalkan, nama saya Ari Hardianto Susanto dari kelas MTI 23A. Saya kelompok 2, program Pasca Sarjana Magister Teknik Informatika Universitas Bina Dharma. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah ataupun proposal dari kelompok 2 kami, yaitu adapun judul proposalnya adalah Analisa Website Akademik Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Dari latar belakang yang dapat kami sampaikan bahwa solusi ataupun pembahasannya yaitu bagaimana kita memahami root cause yang ada, atau kami biasa menyebutnya dengan istilah idea generation dengan metode RCPS atau root cause problem solving. Nah, dari masalah yang dapat kita ambil, isu yang pertama adalah website yang tidak user friendly. Nah, maka dari itu kita coba analisis mengapa website tersebut tidak user friendly. Jawabannya ada dua, yaitu desain website yang terlalu rumit serta menu web yang tidak sesuai. Kemudian kita tanyakan kembali nih, kenapa kedua hal tersebut tidak sesuai, yaitu jawabannya karena survei pengguna tidak dilaksanakan dengan baik serta BRM dan user tidak baik dalam menerjemahkan kebutuhan. Selanjutnya, mengapa BRM dan user tidak dapat menerjemahkan sesuai kebutuhan, yaitu karena miskomunikasi akan metode yang digunakan. Selain itu, pada bagian survei kenapa juga tidak dilaksanakan dengan baik? Jawabannya adalah parameter yang digunakan belum sesuai ataupun tidak sesuai. Kemudian kita tanya secara berulang-ulang kali sampai menentukan satu jawaban terakhir yang pasti, dan kita menyebutnya itulah root cause problem solvingnya atau root cause-nya. Nah, dari root cause-nya tadi kita coba solusikan apa yang sebenarnya dibutuhkan, yaitu digunakan teknologi acceptance model TAM untuk mendapatkan user experience dan user friendly. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, alangkah baiknya kita menggunakan metode-metode yang bisa memapping ataupun mencari root cause-nya, sehingga kita bisa mencari atau memberi solusi dari root cause tersebut. Bisa jadi root cause tersebut terdiri dari beberapa macam dan beberapa jenis. Nah, di sini dalam case kami cuma memakai dua root case-nya, dan kemudian jika root case-nya terlalu banyak, bagaimana nantinya juga kita carikan solusi alternatif lain yang dari sisi quantity atau dari sisi yang mendekati. Sehingga apa yang kita tulis ke dalam penelitian dari bab 1 sampai bab akhir itu jelas. Jelas seperti apa? Jelas bahwa solusi dan root case yang kita ambil itu menjadi sebuah judul yang akan kita gunakan. Berikutnya mengenai landasan teori, apa itu teknologi acceptance model atau biasanya disebut dengan TAM, yaitu suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh pemakai. Teknologi acceptance model dikembangkan oleh David et al. Pada tahun 1989 berdasarkan model teori of recent action atau biasa dikenal dengan istilah TRA. Kita coba menganalisis bagaimana TAM berdasarkan model teori of recent action TRA ini. Kemudian di dalam penelitian ini kita coba sebuah mapping atau kegunaan persepsi yang biasa disebut dengan percept usefulness. Ada 3, yaitu sikap terhadap menggunakan teknologi, attitude toward using teknologi. Setelah itu yang kedua, minat perilaku menggunakan teknologi, yaitu behavior intention to use, dan yang ketiga yaitu penggunaan teknologi sesungguhnya atau istilah lainnya disebut dengan actual technology use. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui kemudahan penggunaan persepsi atau percept yes to use mengenai sikap terhadap menggunakan teknologi yang tadi, attitude toward using teknologi, dan persepsi manfaat, istilah lainnya percept usefulness. Di sini kami mengukur penelitian menggunakan skala Likert mulai dari sangat tidak setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju, dengan parameter dan frekuensi data yang sudah kita tentukan seperti itu. Lanjut mengenai PLS, yaitu pengujian partial least square
adalah salah satu struktur equation model, mampu mengukur variabel laten, variabel indikator, dan kesalahan pengukuran secara langsung. Kemudian teknik analisis data pengujiannya ini ada 3, yaitu outer model, inner model, dan resampling, bootstrapping, atau disebut juga dengan pengujian hipotesis. Nah, outer model uji indikator untuk output yang dihasilkan yaitu convergency validity, discriminant validity, average variance extract atau AV, dan composite reliability. Jadi ini yang akan kami gunakan sebagai pengambilan sampel dan cara pengujian sampai seterusnya hingga kesimpulan. Lanjut, berikut metodologi penelitian yaitu tentang populasi dan sampel. Nanti pengguna sistem informasi website akademik ini sebanyak 1433 orang, di mana diantaranya 286 orang mahasiswa S3 dan 1147 orang itu mahasiswa S2. Dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10% dengan jumlah dan ukuran sampel dengan cara menggunakan rumus dari solvent sebagai berikut. Nah, adapun tahapan yang kita gunakan mulai dari mengidentifikasi masalah LCPS tadi, kemudian mengidentifikasi populasi pada saat ini, setelah itu mengidentifikasi sampel mengenai 93 responden tersebut. Setelah itu kita melakukan penyusunan kuesioner serta menyebarkan kuesionernya hingga rekapitulasi data dan pengolahan hasil kuesioner. Kemudian kita merancang model struktural inner model, setelah itu merancang model pengukuran outer model dan mengonstruksi diagram jalur sampai koefisien load dan mix yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya evaluasi goodness of fit dan melakukan pengujian hipotesa. Terakhir kami melakukan penarikan kesimpulan, setelah itu reporting dan terakhir selesai. Jadi seperti ini tahapan gambaran yang kami ambil dalam melakukan analisis judul yang kami ambil atau root case dan solusi yang sudah kami tentukan. Jadi pengaruh percept years of use atau PU terhadap percept usefulness atau PU-nya itu nilainya di atas 0,85, 0,85 sampai seterusnya itu dikatakan sesuai. Sedangkan pengaruh percept usefulness terhadap ATT atau attitude toward using itu juga nilainya di atas 0,76 dengan 0,73 sampai seterusnya itu dikatakan baik. Selanjutnya yaitu pengaruh percept years of use PU terhadap ATT juga atau attitude toward usingnya 0,80 dengan 0,802 itu dikatakan baik atau sangat baik ataupun sesuai. Nah, yang keempat yaitu pengaruh percept usefulness PU terhadap behavior intention to use atau bagaimana sebuah sistem pengguna itu dari sebuah websitenya itu dinilai dengan penilaian 0,77 dengan 0,76 itu dikatakan dengan cukup sesuai. Terus yang kelima, pengaruh percept usefulness terhadap actual technology use atau ATU itu nilainya 0,66 dengan 0,64 itu juga sesuai atau cukup. Serta yang terakhir, pengaruh attitude toward using ATT terhadap behavior intention to use itu dengan nilai 0,57 dengan 0,574 juga cukup sesuai menurut ini kami yang dari penelitiannya. Kemudian hasil yang sudah kita dapatkan dari kuesioner tadi dapat kita tarik kesimpulan yaitu bahwa di mana model teknologi acceptance model TAM ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan mahasiswa terhadap website akademik program pascasarjana Universitas Sriwijaya. Dan yang kedua yaitu kesimpulannya percept years of use berpengaruh terhadap percept usefulness memiliki nilai statistik 21,164, sedangkan percept usefulness berpengaruh positif terhadap attitude toward using memiliki nilai statistik 6,902. Yang ketiga yaitu percept years of use berpengaruh positif terhadap attitude toward using memiliki nilai statistik 13,531 dan percept usefulness juga berpengaruh positif terhadap behavior intention to use memiliki nilai statistik 12,262. Yang selanjutnya yaitu percept usefulness juga berpengaruh positif terhadap aktual teknologi use atau ATU memiliki statistik indikator dengan 8,273 dan attitude toward using juga berpengaruh positif di sini terhadap behavior intention to use memiliki statistik nilai indikatornya 5,208 dan yang behavior intention to use berpengaruh positif juga terhadap aktual teknologi use memiliki nilai statistik 11,884. Nah, baiklah itu tadi hasil kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari kuesioner tadi. Dan selanjutnya ada pun sarannya yaitu
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan variabel-variabel dan indikator-indikator lain dan melihat terhadap mana yang memiliki pengaruh terhadap website akademik pascasarjana. Dan selanjutnya diharapkan juga dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan pengembangan website akademik berdasarkan pendekatan TAM agar mahasiswa pascasarjana memanfaatkan secara maksimal.